Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang terhormat, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang senantiasa istiqomah mendampingi dan membimbing kami yang muda-muda, para bapak, para ibu, jamaah rutin kajian Coffee Morning Masjid Raya Telaga Kahuripan, dan juga yang saya hormati anak-anakku sekalian, adik-adik remaja, adik-adik boy, yang mudah-mudahan senantiasa belajar bersama kita sebagai orang tuanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak kita yang mungkin hari ini masih kecil, masih belum tahu sesungguhnya apa yang mesti dilakukan di masjid ini, tetapi dengan bimbingan dan pendampingan kita sebagai orang tuanya, maka insya Allah merekalah nanti yang akan menggantikan kita untuk memakmurkan masjid-masjid kita, untuk menggantikan kita duduk di depan, menjadi imam, menjadi khatib, menjadi narasumber. Karena itu jangan pernah lelah, jangan pernah terus membimbing anak-anak kita. Tantangan yang mereka hadapi pada hari ini berbeda dengan tantangan yang kita hadapi dulu pada zamannya. Karena itu para bapak dan ibu sekalian, kita harus terus belajar bagaimana mendampingi, bagaimana mendidik anak-anak kita. Para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan materi tentang keutamaan mencari nafkah untuk keluarga, terlebih dahulu saya mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Kita pada hari ini sedang berada di hari-hari yang mulia, dari bulan yang mulia. Karena itu
hendaknya kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada ini. Waktu yang mulia, waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik yang berlalu, ya, setiap saat yang berjalan, hendaknya kita isi dengan kebaikan, dengan amalan yang kita niatkan untuk beribadah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan dan aktivitas yang kita jalani. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya. Ma min ayyamin a'dhamu wala ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari, ya, di antara hari-hari yang Allah berikan kepada kita yang amal perbuatan di dalamnya, ya, al-amalu fihinna ahabbu ilallah, daripada hari-hari ini. Dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, ya, kemudian hingga hari ini, dan kemudian hingga tanggal 10 nanti. Kalau saya lihat postingan Pak Haji Icon tadi fajar, hari ini masih tanggal 8. Maka silahkan saja, ya, saya yakin di antara jamaah mungkin ada yang hari ini sudah dianggap tanggal 9 sebagai hari Arafah. Maka silahkan saja, masing-masing ada dasarnya. Ada yang hari ini masih tanggal 8 sebagai hari Tarwiyah, maka mangga saja, ya. Yang paling penting adalah hari-hari ini kita sedang berada di hari yang mulia, dari bulan yang mulia. Maka hendaknya kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada pada hari-hari ini, kita isi dengan amal kebaikan, dengan amalan yang kita niatkan untuk beribadah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Fa'aktsiru fiha at-tahlil wat takbir wat tahmid. Ya, kata Rasul dalam hadis tadi itu, perbanyaklah zikir kepada Allah dengan membaca tahlil, dengan membaca takbir, dengan membaca tahmid, dan membaca kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Di rumah, ya, kita sambil beraktivitas, hati kita berzikir kepada Allah. Di jalan menuju tempat kerja kita, sambil nyetir, sambil berkendara naik motor, sambil naik angkot, ya, kita berzikir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Silahkan, ya, para bapak, para jamaah sekalian, kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Kata Ibnu Abbas, di hari-hari yang dimuliakan ini, dari bulan yang mulia, min ashhuril hurum, ada 4 bulan yang spesial yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan yang ada, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah,
bulan Muharram dan bulan Rajab. Ya. Min ashhuril hurum atau bulan haram. Haram di sini artinya bukan dilarang, bukan diharamkan, tetapi dimuliakan. Ya. Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Tanah haram, tanah yang dimuliakan. Bulan haram, ya. Bulan yang dimuliakan. Maka jamaah sekalian, di bulan yang mulia ini, marilah kita isi dengan aktivitas apapun, dengan memanfaatkan segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita niatkan untuk beribadah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak rezekinya, memperbanyak bersedekah. Ini adalah termasuk amalan utama di bulan-bulan haram, lebih-lebih di bulan Dzulhijjah. Mempererat silaturahim. Mungkin kita sudah lama nggak sempat. Apakah berziarah atau we'anan dengan kakak adik kita yang ada di kampung sana? Apalagi kalau yang masih punya orang tua, maka hari ini setelah pulang dari masjid ini, telepon, mempersegar, memperkuat jalinan silaturahim yang ada. Apalagi sampai putus, maka sambung. Jangan menunggu mereka yang menyambung, kitalah yang menyambung, agar kita memperoleh keutamaan di antara yang utama. Afdolul fadail antasila man qata'aka. Engkau menyambung tali silaturahim kepada orang yang sengaja memutuskan tali silaturahim kepada engkau. Jangan kita menunggu, ya. Tetapi kitalah yang memulai, yang berinisiatif. Termasuk juga memberi hadiah, memberi sedekah kepada orang yang tidak pernah memberi hadiah kepada kita. Wa antu'tiya, ya, man haramaka. Engkau memberi sesuatu kepada orang yang sengaja tidak pernah mau memberi kepadamu. Nah, inilah baru orang hebat. Kalau kita membalas pemberian orang yang memberi kepada kita, itu biasa, dan itulah sewajarnya, dan itulah sebaiknya. Tetapi kalau kita memberi sesuatu kepada orang yang tidak pernah peduli kepada kita, tidak pernah memberi hadiah kepada kita, itulah yang luar biasa. Itulah afdolul fadail, keutamaan di antara amalan-amalan yang utama. Jadi jamaah sekalian, habis dari majelis ini, telepon, kunjungi, transfer. Untuk yang masih punya ayah ibu, yang masih punya kakak, mungkin perempuan tidak ada yang menafkahi, kita sebagai saudara laki-lakinya berkewajiban untuk ikut menafkahinya. Transfer Pak Yanto, Pak Haji Cecep, karib kerabat kita yang sudah lama karena kesibukan duniawi kita, kesibukan aktivitas kita, nggak pernah kita sapa, nggak pernah kita tanyakan bagaimana kabarnya. Hari ini perkuat silaturahim itu termasuk amalan utama yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita lakukan di bulan-bulan yang mulia ini. Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak qiyamul lail, menyayangi keluarga, istri dan anak-anak kita. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan pekerjaan, bahkan mungkin sibuk dengan urusan ibadah, tetapi kewajiban kita menyayangi keluarga
terlupakan. Dan kebaikan-kebaikan itu masih Allah berikan kesempatan kita. Nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah hingga nanti pada tanggal 10. Disebut hari-hari yang mulia, kata Ibnu Abbas, termasuk juga kalau sebaliknya kita melakukan kemungkaran, kita melakukan kemaksiatan, maka dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Maka hindari kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran di bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi yang diberikan kelapangan nikmat harta, masih ada waktu untuk menuju 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahr, hari penyembelihan, hari berkurban. Maka marilah kita berusaha sekuat tenaga mengumpulkan harta, mengumpulkan uang untuk bisa berkurban. Meskipun tahun kemarin sudah, berkurban adalah sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk bisa dilakukan setiap tahun, bukan setahun, bukan seumur hidup sekali, tidak. Jadi para bapak dan ibu sekalian, masih ada waktu untuk menguatkan tekad untuk mengumpulkan rezeki guna berkurban di tanggal 10 nanti, atau di tanggal 11, 12, dan 13. Masih ada kesempatan. Kata Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah, ketika beliau mengomentari tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah solat dan berkurbanlah. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Dzulhijjah amal ibadah terbaik, amal ibadah maliyah terbaik itu adalah berkurban. Berkurban. Ya, maka sekali lagi bagi kita yang dikarunia oleh Allah rezeki, kita sisihkan untuk bisa berkurban. Dan amaliyah ibadah fisik yang terbaik adalah hadir di tempat-tempat sholat bersama keluarga untuk menunaikan ibadah sholat. Jadi berkurban dan melaksanakan sholat merupakan dua amalan terbaik yang kita lakukan insya Allah nanti di tanggal 10. Karena itu hari ini masih ada kesempatan. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita berjuang untuk memuliakan syiar Islam, untuk menegakkan sunnah yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi min hiraqatid dam." Dalam riwayat yang lain, min ihraqid dam. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha.
wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin, ya, wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a minal ardi atau alal ardi fatibu biha nafsan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, tidaklah ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi ini mumpung masih ada kesempatan. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada Yaumun Nahr, daripada amalan mengalirkan darah dengan menyembelih hewan kurban. Dan sesungguhnya hewan kurban yang kita sembelih itu akan datang besok pada hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah atas diri kita, dengan tanduknya, dengan kukunya, dan dengan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya kurban ibadah yang telah kita lakukan, ya, pada saat itu akan menjadi, ya, bukti perjuangan kita semuanya. Wa idnad dama, dan sesungguhnya darah dari hewan kurban yang kita sembelih itu akan terlebih dahulu sampai kepada keridhaan Allah sebelum darah itu menetes sampai ke bumi. Kalimat yang terakhir yang sangat penting kata Rasul, fatibu biha nafsan. Karena itu jagalah kebersihan jiwa-jiwa kalian. Jagalah atau perbaikilah jiwa-jiwa kalian ketika berkurban. Bukan maksudnya ria, ya, pamer, sombong-sombongan, bukan. Tetapi memang inginnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersembahkan apa yang terbaik dari yang kita miliki, dari yang paling kita sayangi, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada pertanyaan bagi kita dan hari ini belum terjawab. Kenapa yang Allah perintahkan untuk disembelih, untuk dikorbankan Nabiullah Ibrahim itu Ismail? Bukan mengorbankan sapi-sapi Ibrahim, bukan mengorbankan harta benda Ibrahim. Tetapi kenapa Ismail? Karena Ismail pada saat itu adalah karunia Allah yang paling dicintai oleh Nabiullah Ibrahim. Anak satu-satunya, ya, karena belum lahir Ishak pada saat itu, yang sudah lama dirindu, yang sudah lama ditunggu. Nabiullah Ibrahim tidak pernah putus asa meskipun dia hingga usia tua, istrinya juga tua, tidak dikaruniai anak. Padahal dia ingin punya keturunan sebagai pelanjut perjuangan dakwahnya, sebagai pelanjut cerita hidupnya. Tidak dikarunia oleh Allah keturunan. Dia terus berdoa, dia terus memohon kepada Allah, senantiasa berhusnudzon, tidak pernah putus asa. Lalu kemudian, ya, menurut Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya-nya, pada umur 86 tahun barulah Nabiullah Ibrahim itu dikaruniai anak. Tentu kita bisa membayangkan dalam suasana psikologi bagaimana ayah yang sangat merindukan anak. Lama dia berdoa, lama dia berharap, tidak dikasih. Lalu kemudian dikasih. Tetapi kemudian setelah tumbuh dan berkembang, kelihatan tampan,
ya, kelihatan menyenangkan, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Ya. Tentu ini ujian yang paling berat. Ya, maka itulah filosofi, itulah pesan yang perlu dan penting untuk kita petik. Berkurban itu sesungguhnya adalah mempersembahkan apa dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang sangat kita cintai, yang sangat bermakna dalam hidup kita, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sisa-sisa makanan yang di kulkas karena tidak kita makan kemudian kita berikan kepada tetangga. Bukan barang-barang kita tidak perlu lagi lalu kita hadiahkan kepada orang. Tetapi bersedekah yang terbaik itu adalah memberikan apa yang sangat berharga, yang masih sangat kita butuhkan, untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah termasuk pesan, ya, dalam ibadah kurban. Kenapa Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan Ismail? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sesi kedua, ya, saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan mencari nafkah untuk keluarga. Beberapa hari yang lalu saya membaca buku yang sudah pernah saya sampaikan, ya, di majelis ini, buku karya Imam Al-Bukhari tentang Adabul Mufrad. Termasuk dibahas dalam buku ini tentang keutamaan mencari nafkah untuk keluarga. Hadirin sekalian, khususnya bagi kita sebagai laki-laki yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang kita tidak bisa menolak, maka takdir Allah ini harus kita syukuri, dan takdir Allah ini harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang lelaki, sebagai pemimpin rumah tangga, kita punya kewajiban untuk mencari nafkah. Bekerja mencari nafkah itu adalah jihad fisabilillah. Ya. Ini saya memotivasi diri saya sendiri, Pak Jalur. Jadi kalau pagi-pagi mesti kemudian kita berjuang mengejar kereta, berdesak-desakan di dalam kereta, ini kita sedang berjihad. Ya. Pak Damar rela jauh meninggalkan kampung halaman, jauh sekali, jauh dari karib kerabat, ya, meninggalkan anak. Itu adalah jihad fi sabilillah. Ya. Segala jerih payah, susah payah, Pak Haji Sigit di jalan macet sampai rumah jam 10 malam, berangkat pagi-pagi, sholat subuh sudah pakai pakaian kantor. Ini adalah jihad fi sabilillah. Jangan sampai kita lupa akan itu. Jangan sampai kita lupa akan itu. Bukan persoalan besar kecilnya rezeki yang kita dapatkan dari perjuangan mencari nafkah ini, tetapi seberapa jerih payah kita, ketulusan kita, niat kita menjalani perintah Allah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak boleh pasrah, kita tidak boleh kemudian menyerah. Amanat yang mulia dari Allah ini kemudian kita serahkan kepada orang lain, kepada istri kita, kepada anak kita. Enggak boleh. Selama kita masih sanggup, selama kita masih mampu, ya, maka takdir Allah ini harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah kesempatan
ibadah terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa berbahagia. Ya, kita datang di tempat ini, mudah-mudahan semuanya berbahagia, melupakan beban-beban keseharian kita di rumah untuk bertakarrub kepada Allah, mencari solusinya. Ya, mudah-mudahan dengan hadir di masjid, masalah-masalah kita menemukan solusi terbaiknya. Solusi yang kemudian semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin menambah cinta dan ketaatan kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar atas masalah yang sedang dia hadapi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan kepadanya rezeki dari arah, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka jamaah sekalian, jangan sebaliknya. Kita sering ke masjid malah menjadi suami yang makin menambah masalah. Kita sering ke masjid malah menjadi tetangga yang sering membuat masalah. Jangan sampai. Jangan sampai. Kalau begitu, nanti banyak orang yang kemudian tidak suka ke masjid, tidak suka menjadi orang yang taat untuk memakmurkan masjid. Kita harus menjadi duta-duta dakwah. Semakin kita sering berjamaah, semakin kita menjadi bagian dari takmir masjid, semakin banyak orang simpati dengan akhlak kita. Semakin orang banyak jatuh cinta kepada Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika ini diriwayatkan, diceritakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah bersama sahabat-sahabat yang lain kumpul bersama Rasulullah. Kemudian ada seseorang dengan semangat yang luar biasa, dengan badan yang kekar, lewat di hadapan para sahabat yang sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian ada salah seorang sahabat yang mengomentari seolah-olah dia meremehkan orang yang sedang lewat itu tadi. Ya, mungkin kita sedang menikmati kebersamaan coffee morning di teras. Lalu ada bapak-bapak yang memikul keranjang pisang atau mendorong gerobak nasi uduk atau gerobak bubur ayam. Lalu kemudian kita mengomentari seakan-akan meremehkan apa yang mereka lakukan. Ngapain Kang pagi-pagi begini, mendingan ke masjid berjamaah, mendingan kumpul seperti kita ini. Kira-kira begitulah. Ma ajlata hadzal rajul law kana ajlud law kana jalduhu fi sabilillah. Betapa luar biasanya kerja keras orang itu. Seandainya kerja kerasnya dia digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Mendengar hal itu, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati sahabat ini. Menasihati sahabat ini. Man sa'a ala walidahi fa fi sabilillah. Sesiapa yang dia berjuang dari rumahnya keluar kemudian untuk bersungguh-sungguh bekerja, berikhtiar
demi mencukupi nafkah orang tuanya, fa fi sabilillah. Orang yang seperti itu dia sedang berjuang di jalan Allah. Wa man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, fa fi sabilillah. Orang yang seperti itu orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dan barang siapa yang dia keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk menjaga kehormatan dirinya, ya, biar terhormat, tidak meminta-minta, tidak merepotkan karib kerabat, apalagi merepotkan orang tua, fa fi sabilillah. Orang yang seperti itu dia juga sedang berjuang di jalan Allah. Para bapak dan ibu sekalian, betapa mulianya Rasulullah memandang, ya, Islam melihat perjuangan mencari nafkah itu adalah jihad fi sabilillah. Perjuangan di jalan Allah untuk membantu kedua orang tua, untuk memberi nafkah anak dan istri, nanti persiapan kuliah, nanti membayar SPP atau semester baru, anak yang akan naik SMA butuh uang tanggal, butuh uang seragam. Jerih payah yang kita lakukan untuk hal-hal ini semuanya fi sabilillah adalah perjuangan di jalan Allah. Maka para jamaah sekalian, ini adalah kesempatan yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mumpung kita masih sehat, ya, mumpung kita masih sehat, marilah takdir yang Allah berikan ini kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian nanti menjadi investasi terbaik kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bangga di hadapan Allah sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai laki-laki, ketika Allah minta pertanggungjawaban kepada kita. Kita semuanya ini adalah pemimpin, dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangganya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan yang Allah berikan kepadanya. Bukan soal berapa rezeki yang berhasil kita bawa pulang, ya, sekali lagi, tetapi bagaimana kita bersungguh-sungguh, bagaimana kita ikhlas menunaikan perintah dan kewajiban, ya, yang Allah amanahkan kepada kita ini. Inna min afdoli dinaron anfaqahur rajulu ala iyalihi, ya, dalam hadis ini, inna min afdoli dinarin anfaqahur rajulu ala iyalihi. Sesungguhnya seutama-utamanya harta, ya, seutama-utamanya uang itu adalah harta atau uang yang dimiliki oleh seorang suami, oleh seorang laki-laki yang dinafkahkan untuk keluarganya. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan sekali lagi nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya hingga saat ini kita masih hidup, dan di samping hidup itu kita sehat, ya, karena kalau kita hidup tetapi kita tidak sehat, maka amanah yang seperti ini mungkin tidak bisa kita tunaikan. Tetapi nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita, selain kita hidup, selain kita umur panjang,
kita dikaruniai oleh Allah sehat walafiat, sehingga di pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita, tidak dituntun, tidak digendong. Jangan sampai kita baru mau datang ke masjid ini digendong, dipikul. Di saat kita masih bisa berjalan sendiri, kita tidak mau. Kita tidak mau. Lalu datang di masjid, datang di musola dengan cara dipikul, dengan cara diantar. Jamaah sekalian, ini adalah satu nikmat dan karunia yang sungguh sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita syukuri dengan cara memanfaatkan segala nikmat yang ada ini untuk semakin dekat kepada Allah, untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu akan sampai kapan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Kemarin Allah memberikan pelajaran gak jauh-jauh, tetapi di hadapan kita semuanya. Ayahnya masih sehat, ibunya masih sehat, ayahnya masih gagah, ibunya masih gagah, tetapi kemudian justru anaknya meninggal dunia terlebih dahulu. Ya, Pak Haji Riyad. Maka kematian itu tidak melihat sakit atau sehat. Kematian itu tidak pernah melihat siap atau tidak siap. Kematian itu tidak melihat usia. Tidak melihat usia. Pak Siregar sudah ada 70 tahun, Pak Saudara. Pak Asmuni, ya Pak Peno 69 tahun tadi saya tanya. Jadi kita marilah memanfaatkan segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Yang sudah dikaruniai bonus lebih dari 63 tahun, Pak Harun, ini adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memperbanyak tabungan, memperbanyak investasi akhirat kita, karena itulah nanti yang akan menjadi harta kita yang sesungguhnya. Kalau rumah megah yang kita tinggal nanti tidak akan kita bawa, itu menjadi milik ahli waris kita atau bahkan dijual untuk mengurusi biaya sakit kita. Kendaraan yang kita punya itu juga akan kita tinggal. Anak-anak yang dulu setiap hari kita nasihati, kita didik, itu juga akan kita tinggal. Tetapi yang kemudian akan membersamai kita di alam kubur, akan membersamai kita nanti ketika kita hisab menghadap Allah, itu adalah amal ibadah kita, itu adalah sodakoh kita, itu adalah nafkah kita. Inilah harta kekayaan kita yang hakiki itu. Maka mumpung kita masih sehat, marilah kita memperbanyak tabungan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat itu semuanya kita lakukan dengan ikhlas, dengan ridho. Jangan sampai jamaah sekalian, para bapak ya, khususnya mencari nafkah, kemudian pulang membawa harta, tetapi kemudian dengan harta yang dia bawa, dia serahkan kepada istrinya itu, dia menggerutu, dia mengungkit-ungkit. Maka jangan. Yang demikian ini bisa membatalkan ya, nafkah yang sebenarnya bernilai mulia di hadapan Allah itu menjadi sesuatu yang tidak bernilai pahala. Kalau kita bersedekah, berbagi rezeki kepada orang lain saja,
Kita dilarang untuk mengungkit-ungkit, untuk menyakiti orang yang kita beri sedekah. Lalu bagaimana kita memberi nafkah kepada orang yang kita sayangi, istri kita, anak-anak kita, lalu kita ungkit-ungkit, lalu kita sakiti dengan merendahkan martabat istri kita, dengan menyakiti hati istri kita. Jangan sampai, jangan sampai. Ini harus kita pahami betul. Menjaga kemuliaan kita sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami yang diberikan tugas mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjuang mencari nafkah, dan kemudian nafkah yang kita dapatkan itu menjadi harta terbaik bagi kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Jadi sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah dengan semata-mata mencari ridho Allah, kecuali apa yang kau lakukan itu akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga atau sampai apapun yang engkau suapkan untuk istri kalian, seberapapun nafkah yang engkau berikan untuk pasangan hidup kalian, itu semuanya bernilai jihad, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan syarat itu semua kita lakukan ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kita cari itu yang halal. Yang halal. Yang tidak halal jangan dibawa pulang. Jadi harus kita pastikan yang halal. Yang tidak halal jangan kita bawa pulang, karena nanti akan panjang urusannya, akan panjang urusannya untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Jadi pastikan yang kita bawa pulang itu adalah yang halal. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah beberapa hal yang bisa saya bagi di kesempatan pagi hari ini. Sesungguhnya itu semuanya adalah nasihat bagi diri saya sendiri, tetapi mudah-mudahan juga menjadi nasihat dan bermanfaat bagi jamaah sekalian yang saya cintai. Jikalau ada salah dan khilafnya, itu adalah semata-mata karena keterbatasan diri saya. Jikalau ada baiknya, itu semuanya adalah dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.